Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal otomotif yang akan membuka pandangan teman-teman di dalam memandang dunia otomotif. Jadi pada video kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana tips atau cara agar kita tidak tertipu di saat kita membeli mobil bekas. Ya, apa saja yang perlu kita perhatikan? Simak di video ini. Oke, hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita yang punya keinginan membeli mobil tua, ya tentu ini mungkin sudah banyak diulas oleh para youtuber otomotif, tetapi tidak ada salahnya saya memberikan perspektif lain kepada teman-teman tentang bagaimana sih memilih mobil tua. Nah, yang pertama yang paling penting ini yakni menentukan anggaran, karena semakin banyak varian akan membuat kita semakin bingung. Kita memilih seri ya karena murahnya, tetapi tiba-tiba ada juga godaan di marketplace, ada Corolla DE. Nah, kemudian ada godaan lagi Starlet. Lah terus bermunculan ya. Mobil-mobil tua itu terus bermunculan. Salah satunya untuk menghindari kebingungan itu, teman-teman menentukan anggaran. Ya, tetapkan batas anggaran yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman. Tetapi beri spill ya, beri sisa. Jangan misalnya teman-teman punya dana 20 juta dibelikan mobil seharga 20 juta. Jangan. Jadi tentukan anggaran, misalnya anggarannya ini 20 juta, maka belilah mobil di harga 10 jutaan. Tentunya di harga mobil 10 jutaan PR-nya sangat banyak ya, tapi ini dilepas dari konteks itu. Jadi kita harus memberi speed sisa ya untuk melakukan sentuhan-sentuhan yang memang harus segera dilakukan agar siap jalan. Kendaraan yang kita beli itu tidak siap ke bengkel tapi siap jalan ya. Tentunya karena mobil tua itu banyak spare part yang aus ya. Jadi ini teman-teman harus memperhatikan ini ya. Kalau kita punya dana 30 juta untuk beli mobil, maka belilah kendaraan antara 20 sampai 23 juta. Sisanya nanti untuk rapi-rapi ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, ini yang penting, yakni lakukan riset kecil-kecilan. Riset kecil-kecilan ini seperti apa sih yang dimaksudkan? Yakni teman-teman ini perlu mencari tahu merek apa yang kira-kira akan dibeli, kemudian modelnya, tipe mobilnya yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jangan sampai teman-teman ini dipasrai orang tua untuk membeli mobil. Belilah seperti yang kamu inginkan, teman-teman membeli sedan, sedangkan teman-teman nanti butuh mobilitas keluarga besar sehingga nggak cukup kalau kita beli sedan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu teman-teman perhatikan. Dan di saat riset itu juga jangan sampai teman-teman itu tergoda dengan tahun ya, karena tahun itu tidak menunjukkan performa dari sebuah mobil. Mobil tahun tua bisa sangat prima, harganya bisa sangat mahal. Begitu juga sebaliknya, mobil tahun muda ya, tetapi tidak terawat, maka akan dijual sangat murah. Nah, teman-teman jangan tergiur dengan hal itu ya. Kemudian ketika hal-hal itu sudah diperiksa oleh teman-teman ya, ketika merek, model dan tipe tadi sudah ditemukan, maka selanjutnya demi keamanan bersama, maka lakukan yang ketiga ini, periksa riwayat kendaraan. Jadi periksa riwayat kendaraan ini bagaimana mobil tersebut, penggunaannya, apakah terawat sebelumnya ataukah hanya dinaiki saja tanpa dirawat ya. Kemudian periksa juga nomor kendaraannya, identifikasi kendaraannya, baik STNK maupun BPKB apakah lengkap. Nah, setelah lengkap kedua-duanya, maka di cross check dengan nomor bodi dan juga nomor mesin ya. Jangan sampai teman-teman tidak mengecek ini ketika mau membayar pajak, nah akan bermasalah lah. Jangan sampai ya, jangan sampai itu terjadi.
Kemudian apakah mobil itu pernah mengalami kecelakaan atau pernah terendam banjir, atau mobil tersebut dalam kondisi sitaan. Maksudnya sitaan ini orang-orang yang pemilik sebelumnya itu menggadaikan surat-suratnya, BPKB-nya. Nah, orang tersebut nggak bisa membayar angsuran sehingga mobilnya ini dalam kondisi pantauan. Nah, jangan sampai membeli mobil yang seperti itu akan merepotkan teman-teman. Kemudian yang keempat, ini periksa fisik atau bodi mobil. Nah, tentunya kadang orang ini tidak memperhatikan atau mempedulikan tentang body ya, tetapi body ini saya rasa kenapa saya masukkan di level yang keempat, karena body ini ketika kondisinya keropos, ketika kondisinya rusak, perbaikannya ini lebih mahal daripada mesin ya. Jadi kalau teman-teman mau memperbaiki body, setelah diperbaiki dilas, kemudian kalau keropos saja, tapi kalau rusak parah kan harus mengganti plat. Nah, perbaikan body saja mungkin kita perlu mengeluarkan uang 3-8 juta. Nah, bergantung kerusakannya teman-teman. Nah, belum lagi nanti setelah diperbaiki itu perlu pengecatan. Ya, pengecatan kalau sedikit saja mungkin 2 juta bisa mengcover, tapi kalau keseluruhan body mobil, nah, karena mobilnya kusam, nah ini bisa sampai 6-12 juta. Nah, ini tentu sebuah PR yang besar ya. Maka teman-teman perhatikan kondisi fisik mobil benar-benar layak ya. Tidak ada keropos, masih mulus, tidak ada bekas tabrak seperti yang poin 3 tadi yang saya sebutkan ya. Kemudian setelah nomor 4, maka uji jalan. Ya, teman-teman perlu mengecek bagaimana mobil itu ketika dites jalan, kenyamanannya, responnya, kinerja mesinnya. Nah, sehingga teman-teman bisa merasakan klik ya. Tapi kalau teman-teman sudah klik, maka teman-teman bisa memilih mobil itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memeriksa mesinnya. Nah, tapi biasanya soal mesin ini teman-teman mungkin kesulitan ya, karena tidak paham soal mesin mobil, tapi teman-teman bisa meminta tolong bantuan teman yang paham soal mesin, atau datang ke bengkel ya, bilang kebutuhannya mau membeli mobil, dan kalau mobilnya nggak terlalu parah, setelah dibeli mobil itu langsung diperbaiki di bengkel tersebut. Insya Allah bengkel tersebut itu berkenan menemani teman-teman memilih mobil ya. Kemudian yang ke-8, tawar harga dengan bijak. Lah, kadang teman-teman saat ini itu mobil ditawarkan 23 juta, tiba-tiba menawar 10 juta. Nah, ini kan keterlaluan ya. Itu sesuatu yang sangat tidak logis. Ya, maksimal kita menawar itu 20% lah dari harga yang ditawarkan. Karena orang tersebut juga butuh uang, teman-teman juga butuh kendaraan. Jangan sampai ada yang dirugikan salah satu pihaknya. Nah, kemudian yang terpenting lagi di sini nomor 9, yakni pilih penjual yang bisa dipercaya. Ini agak sulit ya, karena showroom pun banyak yang nakal gitu ya, perorangan apalagi. Jadi kalau bisa itu lihat reputasi showroom tersebut, lihat reputasi pemilik kendaraan tersebut, sehingga teman-teman ini kemungkinan tertipu itu lebih kecil. Yang selanjutnya yang ke-10, baca dan pahami kontrak pembelian. Nah, ini kalau kita teman-teman ke showroom ya. Tapi apakah ini berlaku kalau beli personal, person to person gitu ya? Ini tetap bisa. Teman-teman bisa membuat surat jual beli di situ, persyaratan-persyaratan, sehingga teman-teman ketika setelah dibeli tidak cocok seperti yang disampaikan saat beli, lah teman-teman ini bisa meminta ganti rugi atau meminta diperbaiki dulu oleh orangnya. Nah, itu silahkan dibuat kesepakatan antara kedua belah pihak ya, sehingga keduanya benar-benar tidak ada yang merasa terzolimi ya. Jadi saya rasa 10 pilihan itu tadi, ketika teman-teman benar-benar bisa menjalankannya ya, maka
teman-teman pasti akan mendapatkan mobil dengan kualitas yang sangat baik. Jadi mungkin itu saja tips dari saya bagaimana memilih mobil sehingga teman-teman tidak sampai tertipu, tidak sampai diporotin mobil barunya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga opini-opini saya ini bisa membuat teman-teman memiliki perspektif baru di dalam memandang dunia otomotif, khususnya ketika ingin membeli mobil bekas. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bila teman-teman suka, jangan lupa tekan like, tekan subscribe, dan juga klik di kolom komentar masukan-masukan bila saya ada salah kata. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.